istri salah, siapa yang bertanggung jawab? Suami, begitu ya. Ya Allah. Jadi kalau misalkan suaminya sibuk di luar begitu, Kita lihat nanti fenomena di luar ya, dengan kasus-kasus yang ada, memang ternyata si ayah ini ya mungkin dia tidak bermaksud mengabaikan. Yang pertama mungkin dia belum tahu ya, Betul. belum tahu pengetahuan ini. Kenapa sekarang nggak ada remaja yang seperti itu? Iya, benar-benar banget. Ternyata salah satu faktornya adalah ayahnya sudah nggak ada. Maksudnya figur ayahnya nggak Figur, ada. ya. Ayahnya ada di rumah. Karena berpikir dan punya image bahwa pengasuhan itu bukan di bapak tapi di ibu. Nah, keberanian itu bukan dari ibu. Keberanian itu dari ayah. Gitu ya. Keberanian untuk bertindak, melakukan sesuatu yang baru, memperbaiki diri gitu ya. Bahkan gara-gara istri ekonominya tinggi gitu ya, sampai merendahkan suami itu juga tidak boleh gitu ya. Artinya ya harus ada hormat juga gitu kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi kalau Tapi istri ya diratukan. diratukan. Masya Allah. Aslinya diratukan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miriam Ariadne Sigarlaki, MPsi Psikolog, di acara podcast Duduk Bareng Ceritain Aja. Nah, podcast ini adalah sebuah kolaborasi dari 3 lembaga. Yang pertama adalah Keluarga Cerdas, kemudian yang kedua adalah Fakultas Psikologi Unjani, dan yang ketiga adalah Jati Diri Apps. Pada podcast kali ini bertempat di kantor Jati Diri ya, di Cimahi. Tetangga sih sama Keluarga Cerdas ya. Iya betul. Sesama Cimahi, Sesama lingkup Cimahi dan tapi Unjani beda juga di Cimahi. kecamatannya. Beda kecamatan ya? Beda kecamatan. Kita cek ya nanti Oke, di siap. Google Maps. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol bareng dengan Kang Zaid ya, founder dari Keluarga Cerdas ya, yang mana kita bakalan ngobrol santai tentang satu judul yang sangat menarik ya. Podcast kita pertama itu juga tentang ayah, dan podcast kedua kita ini juga tentang ayah. Nah, judul di podcast pada hari ini adalah Bapak Rumah Tangga. Nah, gimana coba guys ya? Pernah dengar nggak seorang bapak yang menjadi bapak rumah tangga? Ya, kedengarannya sih cukup langka ya. Langka ya. Yang jadi di rumah tangga tuh biasanya ibu rumah tangga. Jadi IRT ya, ibu rumah kalau tangga. ini BRT ya. BRT ya. Kita betul. bisa tuh kita viralkan ininya ya, singkatannya. Singkatannya BRT. Bapak rumah tangga ya. Kali ini memang sangat menarik ya, karena kalau kita lihat dari keluarga-keluarga yang sangat trending atau yang ada pada saat ini itu kan yang menjalankan rumah tangga itu memang suami istri. Tapi betul. Biasanya yang berperan menjadi di rumah itu adalah seorang ibu. Betul, ya. betul. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan Kang Zaid mengenai bapak rumah tangga. Nah, podcast ini juga disponsori oleh Jati Diri, yang mana di Jati Diri Apps ini kita punya satu layanan namanya Jati Diri Keluarga ya. Nanti bisa lihat infonya semua di sini nih ya, di Jati Diri Apps. Di fitur layanan Jati Diri Keluarga, dan tentu saja YouTube yang harus diakses, YouTube dari Keluarga Cerdas. Gimana Kang? YouTube Keluarga Cerdas? Di _Keluarga Cerdas _ Oke, kita simak aja langsung ya Kang Aziz. Boleh cerita nggak mengenai apa sih yang disebut dengan bapak rumah tangga nih, yang kekinian yang ternyata sekarang Kang Aziz, Ayah Zaid atau Kang Aziz ini juga menjalani hal tersebut. Ya, baik, mungkin perkenalkan dulu, saya Abdul Aziz begitu ya, tapi saya dipanggil Ayah Zaid gitu ya. Kenapa disebut Ayah Zaid? Karena memang anak pertama namanya Zaid gitu ya. Kalau di ibarat orang Arab itu kan biasanya nama itu diturunkan kepada nama anak gitu ya. Siapa anaknya berarti itu dipanggil namanya Ayah Zaid begitu kan. Nah, terkait bapak rumah tangga ini memang sesuatu yang memang masih asing gitu ya di Indonesia, apalagi dengan isu-isu fatherless begitu ya, isu-isu patriarki begitu ya, dan segala macamnya begitu kan, dengan egonya sebagai seorang suami gitu ya, yang menempatkan bahwa di rumah itu ibu begitu ya, kalau ayah itu harus keluar begitu ya, mencari nafkah dan sebagainya begitu.
Cuma memang untuk beberapa keluarga tertentu itu bisa jadi bapak rumah tangga itu bapaknya ada di rumah, Oke. iya ibunya yang keluar begitu Oke, ya. jadi kita pengen mendudukan dulu konsepnya nih. Betul, Sebenarnya artinya bapak rumah tangga tuh apa ya? Ya. Kalau tadi kan dijabarkan bapak di rumah, ibu yang keluar. Ibu Nah, yang keluar. boleh nggak coba sedikit Boleh. cerita kita konsepkan nih. Betul. Nah, bapak rumah tangga ini artinya dia ada di rumah yang memang dia mengurus keperluan apa yang ada di rumah begitu ya. Oke. Misalkan kebersihan rumah begitu ya, mengurus anak begitu ya. Oke. Lalu apalagi ya hal-hal yang memang biasanya dilakukan oleh ibu rumah Oke, tangga begitu. Kan ya. kalau Oke, umumnya kan ibu rumah tangga itu kan misalkan Dari mulai dari bersih-bersih, dari mulai bangun sampai tidur lagi gitu ya. bersih-bersih, ngurus ngurus anak, ngurus suami begitu kan. Oke. Kalau saya kebalik. Nah, ternyata sekarang kebalik. Betul. Ya, ini seru banget nih. Oke, ya tadi berarti kita konsepkan dulu ya. Betul. Berarti hal-hal yang dilakukan di rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu ya, tapi ini dilakukan oleh seorang suami begitu, dan ya. seorang ayah. Gitu. Oke, ini kalau boleh tanya pengalaman Ayah Zaid sendiri gimana nih terkait dengan bapak rumah tangga ini? Ini mau langsung dulu atau mau cerita dulu dah kenapa bisa jadi bapak rumah tangga ini? Oh, oke. Kalau gitu saya tanya deh, momen Momennya. pada saat memutuskan nih, Betul. apakah dari awal pernikahan Betul. sudah janjian gitu sama istri? Nanti saya peran ayah tuh saya gini ya. Betul. Dan kamu sebagai istri tuh gini atau gimana nih? Boleh ceritain? Mungkin saya cerita dulu ya di awal gitu ya. Sebenarnya dari awal itu kan saya menikah di tahun 2017 gitu ya. 2017 tepatnya di September begitu ya, 2017. Nah, itu menikah ya sebagai sepasang suami istri itu 2018 dikaruniai satu anak gitu ya. Jadi di Agustus, jadi setahun kemudian Agustus 2018 itu punya anak. Nah, awalnya saya berprasangka bahwa seperti pada bapak umumnya bahwa udah kamu istri di rumah aja gitu ya. Saya jadi konsepnya umum ya. Iya, umum gitu kan. Suami saya sejak pada saat itu adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta tingkat SMP begitu ya di Kota Cimahi. Saya istri jadi dosen. Oh, sudah mengajar ya? Sudah mengajar tapi di 2018 Februari. Oh, jadi pada saat menikah itu belum? Belum. Jadi memang ketika saat menikah itu istri baru lulus, baru mau lulus profesi begitu ya. Profesi apoteker terus Februari 2018 gitu ya keterima di sebuah universitas gitu ya di Cimahi begitu ya. Ya nggak apa-apa sebut aja. Oh iya. Oke, siap. Kita memang kerjasama. Keterima di Universitas Jenderal Ahmad Yani di dosen profesi apoteker. Fakultas Farmasi. Iya, Fakultas Farmasi jurusan apoteker. Betul gitu. Itu keterima gitu kan. Awalnya memang berjalan saya berangkat pagi pulang sore, istri pun juga sama karena kan waktu itu kebijakannya 1 tahun kerja sebagai dosen itu full time. Pada saat itu jadi dua-dua nih suami istri nih berangkat pagi pulang sore. Begitu ya, berangkat pagi pulang sore. Dan udah punya anak ya di 1 tahun itu atau belum? 1 tahun kemudian kan? Kan kalau pas istri bekerja pas punya anak. Betul sekali ini. Pas istri bekerja punya anak. Pada saat itu punya anak kita ya udahlah anaknya titipin kepada ibu mertua begitu ya karena memang rumahnya kebetulan tinggal deketan lagi di situ beda blok gitu ya. Jadi pada saat itu saya berpikir kan baru punya rumah itu ketika punya anak pertama kita baru berpikir untuk punya rumah dan akhirnya kita berpikir rumahnya ya udah dekat sama ibu mertua aja gitu supaya nanti anak ada yang ngurus ibu mertua kan gitu. 1 tahun pertama gitu ya 2018 sampai 2019 begitu ya anak itu selalu dititipin gitu ya karena saya pun ngajarnya mungkin berusaha untuk cepat pulang dan sebagainya. 2019 2020 COVID tuh gitu ya alhamdulillah gitu ya punya anak kedua begitu ya yang namanya ketika COVID dua-duanya di rumah.
Iya sih. Iya, dua-duanya di rumah, betul kan? Betul. Kejadian seperti itu, semua guru WFH. WFH, betul. Oke. Dua-duanya di rumah, Mm-mm. artinya istri sebagai dosen kerja di rumah, saya pun sebagai guru kerja di rumah gitu ya. WFH gitu ya, ngajar online gitu ya, 2020, 2021, 2022 udah mulai offline tuh. Oke. Karena kan COVID itu 2 tahun ya kurang lebih. Sampai 2021 lah. Enggak, 2021 masih ada WFH. Walaupun 2022 udah mulai udah mulai ngajar offline Ya, gitu oke. kan. 2022 udah ngajar offline. Ternyata di sana punya anak ketiga. Oke. Nah, di sana kan saya sempat berpikir ini 3 anak kayaknya repot deh kalau harus dititipin ke ibu mertua. Sehingga pada akhirnya setelah belajar dari A sampai Z begitu ya. Ini sebenarnya anak punya siapa sih gitu kan. Gitu kan, apakah punya nenek gitu ya atau punya saya, maksudnya punya suami istri gitu ya. Iya. Jadi, Apa tuh? Apa yang tertrigger, apa yang terjadi sehingga terpikir seperti itu? nah, sekarang gini kan. Ini tanggung jawab siapa anak tuh? Jadi memang betul. Jadi sempat langsung berpikir terinsight gitu ya, terinsight gitu ya. Ini anak sebenarnya tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab apa, nenek? misalnya diawali dengan keluhan-keluhan dari keluarga atau gimana gitu kan, atau enggak anaknya kenapa kan jadi nggak patuh sama orang tuanya ya, kenapa gitu? Enggak seperti itu karena Kayak memang gitu masih ya. pada kecil ya, masih belum kelihatan. Cuman saya merasa bahwa karena saya punya pengalaman. Dulu waktu usia 4 sampai 8 tahun itu pernah tinggal di nenek. Dan masa kecil gitu ya, pengalaman bahwa kayaknya kalau diasuh sama nenek itu kurang maksimal. Kurang maksimal karena kan pada umumnya nenek ya kalau misalkan anak nangis diapain sih? Kasih permen, kasih coklat gitu ya. Supaya berhenti nangis. Jadi memang pola pengasuhannya itu gimana ya supaya rapi gitu ya. Rapi, tenang gitu ya. Nenek juga nggak pusing gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, itu emang bukan tanggung jawab nenek, itu tanggung jawab saya gitu ya, sebagai seorang kepala keluarga gitu ya, sebagai seorang ibu juga itu adalah tanggung jawab keluarga gitu. Ketika punya anak 2 itu saya sudah berpikir untuk resign gitu ya, karena memang ini anak nggak ada yang ngasuh gitu ya, capek juga kalau harus bolak-balik dari rumah sekolah. Itu penghayatan pribadi atau misalnya menemukan pengalaman di orang lain atau baca buku atau gimana? Memang ini bermula dari COVID ya. Ketika COVID itu kan artinya saya sebagai seorang guru kan berkurang aktivitas keluarnya gitu ya. Sehingga saya pada saat itu membentuk satu brand namanya Komunitas Ayah Cerdas gitu ya. Jadi karena saya bercita-cita menjadi sebagai seorang penulis. Tapi di sana juga kenapa saya pilih nama Komunitas Ayah Cerdas itu terkait memang saya pada saat itu sedang gelisah gitu ya. Gelisah itu ayah tuh harusnya ngapain sih gitu ya. Harusnya ngapain gitu ya. Karena kalau misalkan 2 anak aja istri kewalahan gitu ya. Tentu karena memang seorang wanita zaman dulu dengan zaman sekarang nggak bisa disamakan gitu ya. Kalau kata saya ya gitu. Ibu saya dulu bisa ngurus 7 anak gitu kan. Tapi kan nggak bisa disamakan dengan istri dengan wanita zaman sekarang gitu. Karena kan beda pengalaman, beda pola asuh ketika kecilnya. Betul. Hingga pada saat itu sambil bikin Komunitas Ayah Cerdas itu sambil saya belajar ayah itu ngapain harusnya gitu kan. Sehingga ketika ditelusuri ternyata memang yang bertanggung jawab terhadap anak itu bukan ibu, yaitu pada ayah. Berarti saya dong gitu ya. Berarti yang harusnya mencari ilmu parenting itu siapa? Ibu atau ayah kan? Referensinya apa nih Kang? Referensinya banyak sih yang saya baca gitu. Mungkin ya? Dari Al-Quran, dari buku FBE begitu ya, Fitrah Based Education gitu ya. Ada dan ternyata penelitian-penelitian juga ya, ada penelitian-penelitian. Saya mengatakan bahwa gitu ya. Saya banyak baca jurnal gitu, tapi memang bahasa Indonesia gitu ya, tentang ternyata ayah juga berperan nih, berdampak positif bagi akademik anak gitu ya. Itu banyak tuh penelitian-penelitiannya. Terus buku-buku pendidikan anak dalam Islam gitu ya, bahkan sampai terakhir begitu ya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Madinah gitu ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 14 dialog itu antara ayah dengan anak. Saya merefleksikan diri saya, udah nggak ya kayak gitu? Udah sering dialog nggak sih sama anak gitu ya? Atau jangan-jangan mindset saya, udahlah anak itu urusan ibu gitu. Ayah
cukup mencari nafkah lahir gitu. Padahal konsepnya adalah ayah itu memberikan nafkah lahir dan Oke. batin. Nah, disitulah Untuk seluruh keluarga. untuk seluruh keluarga. Bukan untuk istri aja ya, Bukan. ternyata ya. Oke. Untuk Iya. seluruh keluarga gitu Oke, kan. oke. Kan batin itu kan bukan hanya sekadar di malam Jumat begitu ya. Iya. Tapi Iya. Ternyata ketika anak proses dan perjalanan tumbuh kembang iya itu juga anak, batin kan, ya, betul kan? betul. Kasih sayang, Betul, pelukan, yes. nasehat gitu. Itu kan nafkah batin gitu yang harus diberikan Iya, seorang iya. ayah kepada anak gitu Iya. ya. Saya pelajari gitu ya. Oh, ternyata yang harusnya ngurus anak itu bukan ibu, bapaknya gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau ibu sudah otomatis. Kalau Betul. bapaknya gimana? Mhm, Gitu mhm, kan. mhm. Kadang-kadang kan kenapa seorang bapak itu tidak hadir seminar parenting karena merasa nggak butuh. Mhm. Gitu kan. Betul. Kalau ibu Udah ibu aja lah gitu iya, ya. ibu selalu datang karena apa? Butuh kan. Iya, betul. Ayah nggak betul. datang karena nggak butuh. Kok Iya. udah diurus sama Iya. ibu gitu Iya, ya. betul, Terus ayah betul. ngapain gitu kan. Betul. Gitu. Akhirnya dari situlah oh iya, saya harus berperan. Jadi ketika COVID itu saya karena dua-duanya bekerja gitu ya, akhirnya ya sama-sama ngasuh bareng gitu ya. Berarti pada tahun itulah ketika anak ketiga lahir, kemudian juga literasi, Iya, literasi Ayah tentang Zaid juga betul. bertambah sehingga betul. ada keresahan. Betul. Ya, pada momen itu ada keresahan dan akhirnya action ya. Betul. Akhirnya itu diputuskan. Betul. Nah, ketika misalkan keresahan itu memang dari ketika anak pertama ya. Oke. Anak pertama Ya, udah kepikiran lah ya. udah kepikiran anak kedua, tapi kan masih dianggap sepele lah gitu ya, masih belum bisa memutuskan. Iya. Ketika punya anak ketiga nih, karena hamil anak ketiga tuh istri gitu ya. Iya. Ya masa saya gitu kan. Oke. Udah kepikiran ini salah satu. Jadi ada satu konsep, salah satu orang tua harus ada di rumah untuk jaga anak. Suami Ibu ya. atau ayah begitu kan. Oke. Nah, jadi banyak pertimbangan. Pertama, faktor karir. Kalau istri karirnya masih bisa melesat ya. Melesat ya. Nah, Jadi ada prediksi bahwa ini kayaknya karir petnya bakalan bagus Betul. nih gitu ya. Cuma saya disclaimer dulu ya. Kenapa sangat mendukung istri jadi dosen? Karena saya ketika awal menikah bilang sama istri, kamu jadi dosen bukan untuk mencari uang. Kamu jadi dosen karena untuk mempertanggungjawabkan ilmu kamu kepada orang tua dan Allah gitu ya. Karena Allah sudah memberikan kamu ilmu, orang tua sudah menyekolahkan kamu. Tapi dengan satu syarat, dosennya jangan dosen tetap. Maksudnya bukan tetap sih, maksudnya tapi jangan sekarang statusnya enggak, bukan itu waktunya. Bukan dari pagi sampai sore. Gitu kan. Dari waktu aja gitu kan. Oke. Walaupun sekarang posisinya dosen tetap gitu ya. Tapi nggak dari pagi sampai sore gitu ya. Karena biasanya dari pagi sampai sore itu adalah dia yang punya jabatan struktural. Oke. Sempat itu ditawarin jadi sekretaris prodi, sempat. Nah, jadi gimana tuh? Nggak mau gitu kan. Sayanya nggak mau gitu. Tidak bersedia lah ya. Nggak bersedia gitu. Istri juga ya mungkin ya dia juga masih punya harapan untuk mendidik anak. Terus istrinya suaminya juga saya sendiri juga nggak mau tuh karena anak masih kecil-kecil. Walaupun saya di rumah juga kan tetap ibu harus tetap ada. Jangan sampai kehilangan kan gitu. Jadi akhirnya istri ini ya kerjanya ya kadang pagi, kadang siang, kadang full gitu ya. Tergantung ada kegiatan atau apa. Cuman jadi pada satu hari itu pokoknya istri boleh bekerja, tapi dalam satu hari itu ya tolong diatur gitu ya, jangan sampai tiap hari full time gitu betul. ya. Nah, tadi kan melihat karir istri ya maksudnya masih bisa standby gitu ya. Kalau saya itu mentok. Nah, ketika saya jadi guru mau jadi PPG nggak bisa, karena linearitas gitu ya. Mau PNS nggak bisa gitu kan dan sebagainya. Sehingga dan saya pikir istri ini butuh saya di rumah gitu ya. Sehingga untuk jadi PNS atau bekerja di tempat lain itu nggak bisa. Maksudnya kalau PNS itu kan berarti berangkat pagi pulang sore bahkan sampai malam gitu ya. Dan istri butuh saya gitu ya. Saya juga ternyata istri merasa keberatan gitu ya. Saya berangkat pagi pulang sore gitu ya. Karena ada 3 anak itu gitu kan. Saya juga sempat nanya, kenapa saya harus di rumah gitu ya. Kenapa enggak kamu aja yang di rumah ngurus anak atau kalau perlu ada pembantu kan gitu. Suruh siapa punya anak 3?
Serius ya, punya anak. Anak ya gitu ya. Cuma kan sesederhana itu maksudnya bukan kesuruh siapa anak tiga, tapi itu kan memang pemberian dari Iya, Allah. iya. Artinya di balik itu semua dia butuh bantuan saya. Hmm. Di balik itu semua dia butuh bantuan saya. Yang kedua, kalaupun ada pembantu dia nggak nyaman. Oke. Karena background keluarga saya maupun background keluarga istri gitu kan Iya. nggak punya pembantu. Oh, terbiasa pokoknya Iya, keluarga mengurus sendiri ya. gitu. Kalau punya pembantu tuh merasa risih. Ada orang asing Ada gitu. orang gitu asing, ya. Oke. takut aib ketahuan lah, Oh, takut oke. salah ngedidik anak lah gitu. Iya, Itu iya, ada iya, beberapa iya. khawatir Bisa gitu. dipahami sih. Gitu. Dan satu lagi kenapa saya benar-benar yakin harus keluar adalah saya dulu sempat mau jadi kepala sekolah nih gitu ya. Sempat gitu ya, sempat ditawarin jadi wakasek kurikulum gitu ya. Sampai pada akhirnya saya nanya ke istri, jangan diterima. Kenapa? Dia bilang, kamu bikin anak orang lain pintar, kenapa anak sendiri enggak? Oke. Kayak gitu kan. Wow, ya Gitu itu ya. pertanyaan yang langsung menembak. Iya benar Iya, gitu. iya betul. Ya saya juga pikir iya juga sih gitu kan. Saya kan kalau misalnya saya jadi wakasek kurikulum, kalau saya jadi Iya, kepala sekolah, berarti kan bikin pintar ya anak-anak kebayang orang lain ya gitu kan. dari waktu juga kan. Betul. Mungkin tidak akan sempat Betul. ya ketemu sama anak. Kemudian yang diurusnya anak orang lain gitu. Gitu. Oke. Ya. Sehingga saya juga berbalik sama istri gitu kan. Ya udah kamu juga ikut ngurus ya gitu. Ya akhirnya nggak bisa full time kan. Oke, tapi itu berarti jadi sepakat. Kesepakatan. Artinya, oke, saya akan di rumah ya dengan berbagai aktivitas yang bisa saya lakukan untuk ya tanda kutip bekerja juga Betul, gitu betul. kan. Tapi saya stay di rumah gitu Betul, ya. betul. Oke. Sudah pokoknya sudah tes Oke. resign, sudah keluar. Ya gitu dengan berbagai alasan gitu ya. Kalau tadi masalah karir, masalah iya. ekonomi, masalah tanggung jawab, ternyata memang tanggung jawab ayah Iya, mendidik anak itu. Bahkan betul, dalam betul. surat At-Tarim ayat 6 itu kan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya anak salah siapa yang bertanggung jawab? Iya. Ayahnya. Istri salah siapa yang bertanggung jawab? Suami begitu ya. Ya Allah. Jadi kalau misalkan suaminya sibuk di luar begitu, Iya. nanti anaknya ngapa-ngapain bermasalah gitu. Oke. Terus gimana cara mempertanggungjawabkannya kan Iya. gitu? Karena nggak pernah menyentuh gitu kan. Pada akhirnya kan gitu. Oke, iya. Nah, tapi bedanya gini, kalau ILT itu bisa full ngurus rumah sama ngurus anak. Oke. Kalau BRT itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisanya di mana nih? Nggak bisanya dia tetap harus bisa memberikan nafkah lahir. Artinya saya pun juga nggak lepas Waktunya begitu juga nggak saja. bisa seharian juga. Iya, gitu. makanya saya pun juga membuat wirausaha. Oke. Gitu ya, wirausaha gitu ya. Ada 2 nih yang lagi fokus, 3 sebenarnya. Jadi penulis, jualan buku gitu ya. Memang ini prosesnya agak lama jadi penulis tuh ya, karena dari mulai nulis, penerbitan, editing itu agak lama. Kedua, keluarga cerdas. Komunitas Keluarga cerdas ini mudah-mudahan menjadi ladang silaturahim gitu ya, yang mudah-mudahan nanti meningkatkan ekonomi begitu ya, ekonomi pribadi maupun anggotanya gitu ya. Yang ketiga adalah percetakan. Misalnya percetakan spanduk, desain gitu dan foto produk dan sebagainya macamnya itu. Artinya memang tetap ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir gitu ya. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Nah, disitulah bedanya itu. Jadi kalau misalnya istri bisa full tanpa bekerja, tanpa dagang gitu, walaupun misalkan sambil dagang gitu ya. Makanya selama 2023 ini sampai sekarang 2025 ikut pelatihan digital marketing, desain grafis gitu ya dan sebagainya. Untuk apa? Saya tetap bekerja di rumah. Gitu. Untuk ya itu tanggung jawabnya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin gitu ya. Nah, artinya nafkah batinnya tetap tercapai gitu ya, mengasuh anak gitu. Iya, ini menarik sekali ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi sebetulnya ada 3 hal ya. 3 hal plus 1
Kalau saya Apa tadi itu plus satunya? Jadi pertama melalui apa ya namanya ya pemikiran yang sudah lama, akhirnya literasi juga jadi Betul. dihayati kembali dan akhirnya menemukanlah dari beberapa referensi terutama Al-Quran ternyata terjawab sudah tanggung jawab seorang anak ini adalah di ayah, Di ayah, gitu betul. ya. Sehingga ayah Zaid ini terfikir bahwa oke, ini kayaknya bikin strategi kan. Iya, betul. Oke, itu pertama ya. Terus yang kedua, ternyata ketika dilihat di dalam keseharian rumah tangga, nih seorang istri juga kayaknya nggak mampu deh dia kalau misalnya ditinggalin sendiri untuk ngasuh. Betul, Sehingga keluarlah peran ya. Iya, Peran betul. ayah tuh di sini juga ada gitu ya. Selain tadi ya literasi yang Betul, lebih tinggi lah betul, gitu betul, ya. betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi sebenarnya peran ayah ini bukan hanya untuk menemani anak, tapi ayah juga masih punya kewajiban untuk mencari nafkah Mencari nafkah fisik gitu, fisik lahir ya, lahir ya, gitu. betul. Sehingga nih tiga ini nih yang mendasari akhirnya Kang Aziz untuk memutuskan di 2023 ya. 2023. 2023 ini untuk menjadi BRT. Dan satu lagi sih kalau Apa yang itu? saya lihat dari sisi psikologis, Kang Zaid atau Kang Aziz ini lagi berupaya untuk memberikan bonding yang kuat. Betul. Ya, bonding yang kuat, yang mana kan ini menjadi salah satu landasan terdirinya keluarga cerdas. Betul. Ya. Ada fenomena tadi disebutkan juga sih fatherless gitu ya. Saya jadi teringat kisah Muhammad Al-Fatih. Iya. Yang membuat dia menjadi seorang penakluk Konstantinopel kan itu berawal dari ayahnya. Oke. Jadi memang ayahnya bercita-cita bagaimana menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Yang berpikir kan bukan ibunya, tapi ayahnya. Yang membuat visi, misi pengasuhan itu siapa? Kan gitu ya. Kan kalau misalkan ibu adalah guru madrasah pertama bagi anak. Iya. Lantas ayah kepala madrasahnya gitu kan. Betul. Begitu. Jadi memang saya berpikir, oh iya, karena saya kan kepala madrasahnya, berarti saya harus membuat visi misi keluarga seperti apa. Ini anak mau kemana, ini anak mau diarahkan kemana. Saya bahkan sampai punya analogi seperti ini gitu ya. Dari semua konsep literasi yang ada adalah anak itu bukan milikku, anak itu milik Allah. Anak itu sebagai anak panah, orang tua sebagai busur. Lalu pemanahnya siapa? Siapa ya? Pemanahnya adalah Allah. Oh, Allah. Karena anak itu kan milik Allah. Anak itu milik Allah, yang bisa mengarahkan anak. Ayah adalah busur. Cuma masalahnya gini, pemanahnya hebat. Iya. Anak panahnya hebat. Kalau busurnya lemah, nyampe nggak ke tempat tujuan? Iya. Kan enggak gitu kan. Artinya apa? Sudah Allah memberikan ya. Gitu kan, Allahnya sudah hebat, anaknya sudah terlahir cerdas. Kan setiap anak itu terlahir dalam keadaan cerdas. Beragam macam ya kecerdasan itu, macam-macam gitu. Cuma kadang-kadang yang membuat anak ini tidak tumbuh maksimal karena kan si orang tuanya. Selalu meremehkan anak gitu ya. Kamu mah anak bodoh lah, kamu mah anak malas lah gitu. Kamu mah nyusahin terus, beragam kata-kata negatif itu yang membuat anak itu tidak berkembang adalah berawal dari orang tuanya. Iya. Gitu kan. Iya. Itu yang mempengaruhi anak kenapa tidak berkembang. Salah satunya itu, Mbak. Karena kan dari yang terdekat dulu gitu kan. Nah, makanya dengan parenting ini yang tadi busur ini dikuatkan sehingga anak panah ini bisa melesat jauh sampai tujuan. Gitu. Dan saya tadi ingat banget ya waktu Ayah Zaid bilang, istri saya pernah bilang nih, kan ayah itu guru, ya jangan mencerdaskan anak orang aja dong, anak sendiri dicerdaskan. Ya, betul. Gimana ceritanya ketika kita melihat anak kita tidak teredukasi, terlantar gitu ya, sedangkan kita tuh di luar itu seorang yang bisa memberikan atau mencerdaskan anak lain gitu ya. Oke, ya itu bisa dimengerti ya. Nah, tapi gimana ya guys ya? Ini kan semua sebetulnya ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali dari Ayah Zaid. Tapi nggak semua juga sebetulnya bisa seperti ini ya. Yang sudah terkondisikan ayahnya memang kerja di luar kota, sibuk dan lain-lain. Nah, tapi sebetulnya satu sih yang harus diingat bahwa betul, seorang ayah itu mencari nafkah lahir. Tapi untuk nafkah batin itu nggak boleh kita
lewatkan. Kan, Betul. gitu ya. Jadi segimanapun sibuknya ayah, tetap tuh nafkah lahir itu, nafkah batin itu harus tersampaikan ke Betul. anak, istri, dan seluruh keluarga. Gitu kan ya Betul. pesannya sebenarnya Ya. ya. Saya punya satu figur ya. Oke. Kita tahu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Betapa sibuknya beliau. Iya, Kepala betul. negara, Iya. panglima, Panglima, apalagi Oke. pembisnis. Pembisnis, ya. Apakah karena alasan itu Nabi Muhammad sampai melupakan anak? Kan enggak. Makanya dalam hidup itu perlu keseimbangan gitu ya. Jadi jangan menganggap begini. Jangan sampai kita urusan urusan luar beres tapi rumah berantakan. Iya, Gitu. betul. Harusnya rumah beres dulu baru keluar gitu kan. Itu idealisnya. Itu Iya, ideal betul, yang betul. Iya. saya pahami gitu. Betul. Dan mohon maaf gitu ya, kalau kita lihat fenomena di luar ya dengan kasus-kasus yang ada, memang ternyata si ayah ini ya mungkin dia tidak bermaksud mengabaikan. Yang pertama mungkin dia belum tahu ya, Betul, belum tahu pengetahuan ini gitu. Oh ternyata ya ayah ini penting banget perannya itu. Mungkin sebagian itu. Mungkin sebagian lagi adalah yang nggak mau tahu juga ya, Iya, karena berpikir dan punya image bahwa pengasuhan itu bukan di bapak tapi di ibu. Nah, itu kan bukan karena literasi, tapi karena budaya. Oh, Orang ayah saya dulu kayak gitu. Turun temurun juga betul, gitu. Jadi gitu. pengasuhan itu memang nggak boleh turun temurun ya. Betul. Kalaupun boleh, ya yang harus baik, dikaji, ya. harus dikaji. Yang jeleknya diputuskan, betul. Ya. Yang tidak baik bisa diteruskan. Yang baik boleh diteruskan, gitu. Ya. Itulah pentingnya mungkin ya kita membaca literasi, memahami, ya berkomunitas juga ya. Betul. Salah satunya teman-teman, salah satunya keluarga cerdas ini tuh sangat baik banget ya sebagai wadah kita untuk kita ngobrol dengan yang lain, sharing, berbagi ilmu terkait dengan keluarga. Karena ya seperti ini juga kita bisa dapatkan nih di keluarga cerdas ya, dengan webinar, dengan seminar gitu ya, sehingga kita tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Betul sekali. Ya walaupun ya sebelumnya begitu, tapi udah kita dikit-dikit kita perbaiki gitu ya. Apalagi untuk seorang ayah, karena sangat penting untuk pertumbuhan anak. Dan ini boleh nggak saya contohin diri saya sendiri ya? Silakan. Okay. Ini kan relate banget ya nih. Jadi guys, saya itu dibesarkan oleh ayah juga ya. Bukan berarti ibu saya tidak membesarkan, tapi gini. Ibu dan ayah saya ini kasusnya beda sih ya. Beliau itu usianya 20 tahun, terpaut 20 tahun. Lebih muda. Jadi ibu saya lebih muda. Sehingga karir beliau ketika ibu saya menanjak nih, lagi di kantor naik-naiknya, ayah saya ini turun dan qadarullah itu mereka itu terutama ayah saya tuh menikahnya telat. Ya, jadi saya juga lahirnya telat. Gitu ya. Jadi pada saat ayah saya udah mulai umur 50 tahun, 40 tahun tuh saya baru lahir. Itu masih di atas tuh ya, puncak. Nah, mama saya kan ini baru mulai nih ya. Terus ketika mama saya udah naik, ini ayah saya turun, ini saya tumbuh nih. Dan saya tuh di rumah sama ayah saya. Oh gitu ya. Jadilah begini asuhan pendidikan ayah saya. Dan saya ngerasa saya deket banget, ya bonding banget sama ayah. Yang saya rasain sih tumbuh rasa percaya diri itu awalnya dari situ gitu. Karena kan ayah itu seorang laki-laki ya, saya seorang perempuan ya, betapa saya dihargai gitu ya, dimuliakan gitu sebagai seorang anak perempuan. Wah, kayaknya ayah Zaid juga kalau sama anak perempuan gitu dong, kayaknya iya dong, harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Kalau sama anak laki-laki kan kamu ini what's up dan lain-lain, mungkin gitu ya. Tapi kalau anak perempuan kan aduh lebih kayak halus sedikit ya, lebih halus gitu. Itulah saya ngerasa perlakuan ayah saya seperti itu. Terus menerapkan pola asuh yang menurut saya sih positif ya. Ya jadi ya mungkin saya tumbuh besar jadi seperti ini gitu. Dan bisa mandiri juga karena ayah juga memperlihatkan bagaimana dia tidak hanya bisa mengasuh anak, tapi dia juga bekerja gitu. Betul. Jadi itu sekaligus role model. Walaupun ya guys, di luar sana ini saya pernah juga kayak ada nada miring ya. Iya, ayahnya nggak kerja gitu. Itu kan itu malah jadi down. Tapi tapi itu juga sih sebenarnya harus dikuatkan kepada anak-anak kita. Harus paham, gitu ya, harus paham kenapa sih si ayah ini di rumah. Pada saat itu ya alhamdulillah saya paham,
gitu. Saya paham kenapa. Jadi saya nggak perlu nerangin juga sama orang lain, kecuali kalau nanya, emang kerjaan ayah kamu apa? Oh, saya cerita gitu ya. Wah, ayah saya ini jago gambar. Tahu nggak tuh billboard di sana tuh ayah saya loh. Jadi di rumah tuh kayak berantakan karena gambar-gambar gitu, kayak gitu. Nah, tapi ada satu momen itu ayahnya. Nah, sampai saya pernah tuh ya keluar dari mulut saya ketika saya berteman dekat gitu ya sama seseorang tuh saya bilang ini, "Mak, kamu nggak malu kalau ayah aku cuman kayak gitu?" Gitu. Ya jadi ya mungkin itu ya. Tapi enggak tuh nih. Saya pengen nanya, pertanyaan saya berikutnya adalah tantangan terbesar Ayah Zaid ketika menjalani ini. Ini kan berarti udah 2023, 2024, 2025, betul. Nah, itu tadi cerita saya Betul, ya. betul. Ya guys ya, itu cerita saya. Tapi kita balik lagi nih sekarang ke Ayah Zaid. Saya pengen nanya tadi, tantangan terbesarnya apa? Tantangan apa ya? Tantangan sebagai bapak rumah tangga itu gitu ya. Yang paling besar itu adalah apa kata orang lain. Itu ya. Sampai saya juga berpikir apa kata orang nanti gitu ya. Jangankan apa kata orang, apa kata ibu. Apa kata ibu mertua gitu ya. Ya maksudnya keluarga besar. Iya, keluarga besar ayah, gitu ibu, mertua, ya. Kalau misalkan ibu sendiri sih ya silakan aja gitu ya, itu urusan anaknya dan pasangannya gitu ya. Kalau kata ibu mertua kan udah lama nggak likon nih, nggak ngaji nih gitu ya. Mau nggak ngaji, pertemukan dengan ustadz. Cuman kan pada saat ngaji itu berarti kan anak harus ditinggal. Gitu. Ditanya balik, mau nggak dititipin anak 3? Nggak mau, karena repot. Kan gitu. Sama saya juga ketika ditanya kenapa keluar, karena ada anak 3. Siapa yang ngurus gitu ya, istri nggak sanggup, ya udah saya bantu di rumah kan, tapi saya juga tidak menghilangkan tanggung jawab kan gitu. Tapi saya nanya ke istri gitu ya, sempat nanya, mau sampai kapan saya seperti ini. Maksudnya gini, maksudnya kan walaupun dagang di rumah kan, tapi kan karena sebagian waktu ditarik oleh anak, oleh rumah gitu, mau sampai kapan. Istri itu memberikan syarat itu sampai anak itu bisa mandiri. Berarti anak bungsu itu sekitar 7 tahun. Gitu kan. Ibaratnya secara umum, kalau anaknya sudah 7 tahun, berarti kan anaknya sekolah umum kan? Betul nggak? Betul. Otomatis berarti kan waktu di rumahnya jadi banyak untuk ngurus kerjaan. Nah, cuman sekarang kan posisinya anak pertama 7 tahun, anak kedua 5 tahun, anak ketiga 3 tahun. Berarti anak bungsu untuk jadi 7 tahun perlu berapa? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, 4 tahun lagi kan gitu. Jadi saya memprediksikan sibuk ngurus anak ini ya masih di artinya 4 tahun ke depan. Karena anaknya belum bisa mandiri gitu, anaknya belum sekolah secara formal kan gitu. Artinya kan masih ada di rumah butuh pengasuhan orang tua begitu. Jadi ada batasan waktu. Nah, sambil ke arah sana juga tentu usaha ini mulai dikeluarkan supaya ketika misalkan memang waktu saya ngurus anak agak berkurang, saya bisa melejitkan gitu ya, melejitkan usaha ini gitu. Jadi, itu berarti sudah kesepakatan dengan istri ya? Ya udah kesepakatan lah. Kalau nggak kesepakatan soalnya itu pertanyaan lanjutan saya sih sebenarnya. Apa itu? Ayah Zaid ini sampai kapan nih kayak gini tuh? Tapi udah dijawab ya. Udah dijawab. Itu sampai anak bungsu itu 7 tahun. 7 tahun ya. Alasannya apa? Sampai 7 tahun itu karena sudah mandiri ya? Ya karena katakanlah kalau 7 tahun itu ini pemamang kita ya. Pemamang kita itu kan anaknya sudah sekolah. Berangkat pagi, kalau full day kan pulang sore. Berarti kan dari pagi sampai sore nggak ada anak. Anaknya lagi pada sekolah gitu padahal ya. nanti ketemu lagi. Padahal nanti ketemu lagi sore kan gitu kan. Gitu. Cuma kan kalau sekarang posisinya jam 8 masih ada anak 3, jam 10 masih ada anak, jam 12 masih ada anak gitu kan. Masih minta ditemenin lah, masih minta main lah, masih minta digendongin dan sebagainya gitu kan. Baru usia 3 tahun gitu, 3 tahun 5 tahun gitu ya. Nah, tapi sampai usia 7 tahun ini bukan berarti menghilangkan ayah juga ya. Atau kan karena kan gini, 7 tahun, 8, 9 tahun itu menginjak ke perkembangan yang namanya remaja. Nah, justru kalau perempuan ya, justru dia sangat itu lagi deket-deketnya tuh, gitu kan remaja ya. Iya, betul. Kalau anak cowok ada ya, Kang Aziz ada ya anak cowok ya. Kalau cowok dia butuh sebagai figur role model, gitu. Jadi nanti akan diikutin tuh semua
gerak-gerik Gerak-geriknya ayahnya gitu gitu kan. kan. Betul. Ya mungkin dari sekarang juga udah. Udah. Tapi tuh remaja tuh sangat nanti menguatkan tuh. Nah, tapi kalau cewek emang butuh kehadiran ayah ya, Iya, betul. terutama secara quality sih. Sebenarnya udah bukan quantity lagi. Mungkin waktu anak-anak mungkin ya quantity ya seringnya, karena kan anak-anak itu konkret Iya, ya. betul. Keberadaan kita tuh dinilai tuh kalau ada fisiknya. Iya, betul. Ya kalau ada berarti ayah oke, ayah Oke, sayang. Tapi kalau misalnya nggak ada berarti ayah ninggalin aku kan gitu Betul, kan. betul. Itu anak-anak ya. Tapi kalau remaja ini kan dia quality sebenarnya, Quality. ya quality. Jadi walaupun misalnya bertemunya nanti di malam atau apa, tapi si ayah ini tetap berperan. Nah itu sangat dibutuhkan juga gitu. Betul. Ya karena di luaran sana tuh juga nganggep bahwa anak udah besar, udah bisa ditinggalin nih, bisa kayak gitu. Betul. Memang ada sebuah, saya baca literasi lagi gitu ya. Jadi ada sebuah pemahaman dari berbagai ahli parenting begitu ya. Iya. Di usia remaja itu anak perempuan butuh seorang ayah. Iya. Supaya nanti ketika dia besar itu dia tidak butuh sosok laki-laki di luar. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Karena Jangan kebutuhan sampai dia nyari-nyarinya itu sembarangan. Iya, betul. Gitu ya, terus kemana gitu. Karena kan kebutuhan akan lawan jenisnya sudah terpenuhi dari Iya, ayahnya gitu betul, ya. Kehadiran betul, seorang laki-laki sebagai pelindung perempuan kan begitu ya kan. betul. Begitupun seorang laki-laki, kan saya punya anak laki-laki. Bagaimana jadinya seorang laki-laki itu ya seperti ini gitu. Artinya dia mendapatkan contoh yang baik bahwa ini loh laki-laki gitu ya. Harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Minimal itu ketika dia berpikiran jadi dewasa itu kan gitu. Bahkan saya juga pernah baca literasi bahwa dulu itu kan di zaman Rasulullah itu atau di zaman kemerdekaan Sumpah Pemuda itu yang menyatakan Sumpah Pemuda itu usia berapa tahun sih? Setelah ditelusuri itu sekitar belasan tahun. Nah, apa yang membuat belasan tahun itu bisa membuat teks satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia pemersatu begitu kan? Iya, benar. Kenapa sekarang nggak ada remaja yang seperti itu? Iya, benar banget. Ternyata salah satu faktornya adalah ayahnya sudah nggak ada. Maksudnya figur ayahnya nggak ada. Ayahnya ada di rumah, tapi nggak pernah ngobrol sama laki-laki. Maksudnya sama anak laki-laki gitu ya. Benar. Maksudnya dia tidak hadir ya sosok itu dari kecil, dan itu benar banget sih. Ya zaman dulu Rasulullah juga anak tuh mulai berperang tuh bahkan umur 11 sampai 13 Iya, ya. betul. Udah sekokoh itu dia mau aku mau berperang. Nah sekarang itu kan ya karena salah satu faktornya itu kehadiran ayah itu gitu. Karena kan keberanian itu bukan dari ibu, keberanian itu dari ayah gitu ya. Keberanian untuk bertindak, melakukan sesuatu yang baru, memperbaiki diri gitu ya. Bahkan kalau misalkan laki-laki itu ya berpergian jauh dan sebagainya, itu kan laki-laki harus pergi jauh. Nah, itu siapa? Kebayang gitu ya. Misal salah satu contohnya adalah saya pengen anak laki-laki saya rajin ke masjid atau rajin hiking. Kalau sama ibunya bisa nggak sih? Kan nggak bisa. Masa ibu nganterin anak laki-laki ke masjid, kan nggak etis gitu ya. Justru ayahnya yang harus mencontohkannya, ayahnya yang harus mengajak gitu ya. Itu jauh lebih efektif gitu ya dibandingkan seorang ibu gitu ya. Betul. Gitu. Oke, iya ya. Nah, kalau tadi kan saya bertanya tentang tantangan nih terbesar ya. Oh iya, itu belum yang tadi tantangan sebagai Kan bapak rumah tangga itu. itu kan tadi yang pertama tuh ada yang sindiran orang sekitar. Bagaimana tapi orang ada melihat. tantangan lain. Oh, ada tantangan lain. Oke. Nggak pernah beres-beres rumah, tapi harus beres-beres rumah. Nggak pernah beres. Jadi gimana tuh? Nggak. Dikerjain? Tetap dikerjain, walaupun harus tersiap-siap dulu gitu ya. Siap dulu ya. Maksudnya Tapi beres nggak? Tapi beres nggak? Beres. Rapi nggak? Nggak serapi perempuan mungkin ya gitu ya. Oke. Cuma maksudnya gini, yang tadinya nggak pernah beres-beres jadi beres-beres, yang nggak pernah ngasuh anak jadi ngasuh anak. Gitu ya. Bahkan saya berprinsip seperti kalau ngasuh anak tuh skupnya apa aja sih? Batasannya apa aja, sambil nyuapin kayak gitu juga? Atau ya kalau misalkan jadi gini, kalau anaknya sudah bisa mandiri ya udah makan sendiri ya sudah makan sendiri. Paling ini yang kecil nih? Paling kadang gini ya, 3 anak itu kalau anak laki-laki itu berhasil makan sendiri, adiknya akan ngikutin.
Faktanya di rumah juga Memang gitu. begitu kan. Oke. Karena kan adiknya ngikutin si Oke. kakak kok begini. Oh, jadi ini satu tugas ini aman. Ya aman udah gitu. bisa makan Walaupun sendiri. ketika kakaknya minta disuapin, Ah, adiknya minta disuapin gitu. kan gitu ya. Oke. Maksudnya belum 100%, tapi Oke. secara Tapi itu dilakukan ya? ya dilakukan secara teknik. Nyuapin. Ya Ayah Zaid dilakukan. menyuapin anak. Nyuapin anaknya Oke, gitu. oke. Karena kan gini, memberikan nafkah lahir misalkan, memberikan makan. Apakah cukup hanya memberi uang? Enggak sih. Enggak, justru ada yang mengatakan Rezekinya itu langsung diantarkan ke mulut. Aduh. Bahkan ke istri juga. Iya. Sama. Gini ya, jangan sampai ayah yang di sana itu ya nyuapinnya itu istrinya aja gitu ya, Iya. sosok romantis gitu Iya, kan. Tapi betul. padahal ke anak Padahal ya itu kewajiban suami itu, dia akan memberikan makan gitu. Iya. dan itu harus sampai nyuapin. Berarti tugas masak kewajiban siapa? Suami ya. Harusnya suami. Oh gitu. Jadi jangan Sampai sampai katanya nih, saya baru katanya ya dengar ya 1-2 kajian ya. Sampai kayak belanja itu juga suami. pasar itu juga suami loh. Suami. Tanggung jawab It's siapa? For real? Yes. Oh, ini yang belajar tuh ibu-ibu loh. Aku. Ya, gitu. Aduh. Ya secara mindset itu tanggung jawab suami karena dia yang memberikan nafkah lahir. Kan sederhana ya, nafkah lahir, nafkah batin, tapi dampaknya besar. Bahkan misalkan gini, yang belanja itu kan artinya dia menyiapkan makan, memasak menyiapkan makan, sampai ke piring itu menyiapkan makan, sampai nyuapin juga itu adalah harusnya suami. Secara mindset seperti itu. Lalu kenapa dulu ini pandangan saya ya, kenapa dulu jadinya istri yang masak? Karena ya semua tugas itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Akhirnya ya minta bantuan lah kepada istri untuk dibantu menggugurkan kewajiban suami menyediakan makanan untuk keluarga. Tapi kan yang jadi salah kaprah adalah masak itu kewajiban istri. Sehingga suami tidak mau bantu. Itu mah kewajiban istri. Padahal kalau yang ngerti, oke lah kita minta bantuan istri untuk masak. Tapi minimal apa deh gitu, suami bantu-bantu beresin dapurnya, bantu-bantu nyuci piringnya gitu ya. Kalau misalkan suami nggak bisa masak gitu. Tapi kan ada juga suami yang bisa masak kan gitu. Dia yang masak ya itu kewajiban dia gitu kan. Bukan kewajiban istri gitu. Itu masalah makanan, apalagi pakaian. Bahkan kalau misalkan nggak sanggup beli, yang ngejahit pakaian juga suami. Oh gitu ya. Iya. Yang mengadakan rumah juga kan suami. Selamat ya. Iya. Pada suami. Terus jadi kalau istri ya diratukan. Diratukan. Masya Allah. Aslinya diratukan gitu ya. Cuman ya itu balik lagi bahwa makanya kenapa taat kepada suami itu diganjar oleh surga karena berat. Taat kepada suami itu berat. Mungkin tantangannya itu ya. Makanya hadiahnya surga kan gitu ya. Itu tantangan istri kan. Iya, tantangan istri. Bisa nggak lo patuh? Bisa nggak ya gitu ya, dengan segala macam keruwetan gitu kan gitu kan. Sehingga kan tantangan terbesar ya tadi omongan orang lain, saya harus beres-beres, saya harus ngasuh anak gitu kan, bahkan harus ngejemur pakaian gitu kan. Ya makanya itu tergantung kesepakatan antara suami istri. Nah saya juga tidak semata-mata keinginan saya, beda artinya ngobrol kamu mau bagian mana, saya bagian mana gitu kan. Karena secara mindset, secara tanggung jawab, secara tugas dan tanggung jawab pokok di MOU itu semuanya tanggung jawab suami. Gitu. Cuman karena nggak sanggup, minta bantuan pada istri, dan istri pun juga ada perintah untuk taat kepada suami selama itu kebaikan. Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau istri lagi malas masak, jangan salahkan istri. Karena bukan kewajiban dia. Ini pesannya nih terus. Untuk para bapak-bapak ya, tolong ya jangan marahin istrinya kalau nggak masak. Ya ditanya aja, mau makan di mana gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan suami nggak bisa masak, ya ketika pulang kerja beliin makanan lah gitu ya. Beliin makanan, misalkan pulang kerja nih, istri nggak masak. Inisiatif gitu ya. Betul. Atau harus disuruh dulu sama istrinya? Mungkin ditanya dulu, mau makan apa gitu ya. Khawatirnya salah ya. Khawatirnya salah menu gitu ya. Kalau terlalu inisiatif sebagai suami, beliin martabak mungkin, martabak. Tapi istrinya lagi ngomong martabak, pengennya sate gimana? Kan malah jadi ribut kan. Gitu. Jadi lebih baik ditanya. Kamu harus patuh. Saya beli martabak, kamu makan martabak kan?
Ya, oke. Ya sih, paham sih untuk ke arah sana ya. Oke, Ayah Zaid, kalau untuk waktu, untuk ngatur nih, ngatur dari mulai pagi sampai sore, waktu ngurus anak, kemudian ya dengan segala keruwetannya rumah tangga itu sampai waktu kerja, itu gimana ngaturnya? Nah, memang karena anaknya masih kecil ini jadi random aja. Oke. Yang namanya juga 3 Jadi, tahun, 5 tahun, 7 oke, tahun jadi random oke. ya. Jadi masih bisa diatur-atur ya? Iya, masih bisa diatur-atur. Maksudnya gini, kapan anak itu bisa makan jam 7, anak itu bisa makan jam 9 Oke. gitu ya. Jadi artinya saya ngurus anak pun juga berubah-ubah gitu ya. Kapan saya kerja, kadang-kadang saya begadang, Oh gitu. kerjain desain. Oke, oke, Atau oke. ketika anak pada tidur siang, saya kerjain desain. Tapi ada hal rutinitas yang Selalu ini ada. ya? Biasanya saya menempatkan waktu itu ketika misalkan sudah pada makan pagi-pagi ya, udah pada makan jam 9 jam 10 saya mulai kerja sampai jam 11 sampai menjelang tidur. Jadi kerjanya mungkin 2 jam sekali. Oh iya, Atau ketika anak-anak tidur siang, atau Oke, ketika anak-anak oke, lagi pengen ke rumah neneknya, saya di rumah kerja oke, gitu kan. iya. Atau kalau nggak sempet, kalau malamnya bisa begadang ya begadang gitu Oke, ya. oke. Kalau berarti kalau sekarang anak-anak masih kecil, berarti ngatur waktunya tuh ya sebisa Sebisa mungkin mungkin gitu betul. ya. Jadi ketika anak sedang apa, oke kita buka kerjaan kita. Tapi Betul. kalau misalnya anak tadi yang udah 7 tahun ke atas itu kan udah ada rutinitas anak yang terpola Iya ya, betul sehingga terpola. mungkin akan lebih mudah ya. Betul. Oke, oke. Kalau skill nih, skill bapak rumah tangga nih apa nih yang sekarang jadi aku jadi punya skill nih dengan menjalani rumah tangga ini. Betul betul. Hmm. Kalau saya nggak pernah jadi bapak rumah tangga, saya nggak akan tahu caranya beres-beres rumah. Mulai dari nyapu sampai menjemur baju gitu kan. Kalau saya nggak pernah jadi bapak rumah tangga, saya nggak akan pernah bisa gimana caranya anak itu berhenti nangis dengan cara yang baik, gitu ya. Gitu ya. Terus ini ya, kalau misalkan saya nggak pernah jadi bapak rumah tangga, oh ya, satu hal yang penting, kalau di status saya ya, saya itu kalau misalnya di Instagram gitu ya, boleh dicek Instagramnya ayah_Zaid gitu ya. Di sana saya menuliskan, saya mengurus 4 anak. 4 anak? 4 anak. Di mana ya? Sama istri? Nah, betul. Jadi saya, dalam kurungnya saya ada mengurus 1 anak mertua. 1 anak. 3 anak kandung, Yes. gitu kan. Iya, saya pernah baca itu. Bener kan gitu ya. Jadi saya memang gini, 4, 1 anak mertua. Oh ya, saya setuju. Gitu ya. karena kan yang gini ya. Sebenarnya yang wajib itu istri ngurus suami atau suami ngurus istri. Yang wajib kan? Suami ngurus istri. Iya, benar begitu. Nah, ini karena temanya aja ya guys. Ya, temanya. Saya juga sebenarnya gimana ya? Saya ya oke lah. Iya, bahasan bukan saya ya. Sekarang Iya. tema bapak rumah tangga. Iya. Oke. Iya kan. Suami ngurus istri. Iya. Suami mengurus istri karena kan kewajibannya itu balik lagi bahwa jagalah dirimu dan keluargamu itu kan dari sisa pinaka, artinya mengurus keluarga itu kan suami gitu ya. Ya balik lagi apakah misalkan istri pengen bantu mengurus suami, itu adalah ladang pahala bagi dia kan gitu. Termasuk ini ada sebuah konsep gitu ya, enak dong suami, artinya hasil kerja keras istri itu dimakan oleh suami, yaitu gaji bulanan gitu ya, ketika istri kerja gitu ya, dimakan oleh suami gitu ya. Suami ngasih ke istri kurang, bahkan jauh di bawah itu gitu ya. Ya makanya Islam itu memudahkan gitu. Jadi ada satu kisah, ada seorang perempuan yang tadinya kaya, nikah sama laki-laki miskin gitu ya. Ketika menikah, dia juga perempuan ini punya penghasilan yang besar. Lalu datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta, saya ingin sedekah, saya harus sedekah kemana? Yang lebih baik kemana? Gitu. Lalu Rasulullah jawab, bertanya, apakah kamu punya suami, punya anak-anak? Gitu ya. Punya. Maka Rasulullah menjawab, sedekahkanlah kepada suami dan anak-anak. Karena sebaik-baiknya sedekah kepada orang yang terdekat. Oh, ini seorang istri ya? Iya, betul. Maka sebaik-baiknya sedekah adalah kepada orang yang terdekat. Kan gitu ya. Kita sepakat bahwa sedekah yang paling dekat, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang paling dekat. Yang paling dekat dengan istri siapa?
suami dan anak. Tapi ada etika. Jangan sampai minta berlebihan. Maksudnya jangan sampai makan berlebihan gitu ya. Ya maksudnya kalau istri penghasilannya besar begitu ya. Ya sebagai suami tahu diri lah gitu. Kalau pengen ikut numpang makan ya sewajarnya aja gitu ya. Jangan sampai ini uang istri dia dipakai untuk judi online, kan itu salah gitu ya. Jangan sampai ini uang istri dipakai untuk beli motor yang sebenarnya nggak perlu gitu. Motor baru ya, motor kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Maksudnya gimana ya itu? Koleksi motor. Oh, motor ya, bener-bener motor bener, ya. koleksi motor gitu kan, Oke. koleksi motor. Motor yang ya pokoknya itu jadi satu-satunya lah Iya kan, gitu kan. Jadi gitu. Jadi memang tidak bisa semena-mena gitu kan. Iya. Cuman artinya bahwa jangan sampai gara-gara istri ekonominya tinggi gitu ya sampai merendahkan suami, itu juga tidak boleh gitu ya. Artinya ya harus ada hormat juga gitu kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Tapi ya balik lagi, suami itu tidak boleh menginjak-injak istri. Makanya dalam Islam itu harus seimbang gitu ya. Makanya harus sesuai dengan kesepakatan selama itu baik gitu ya. Nah, kira-kira menurut Zaid ya, ketika anak kita sudah besar, sosok seperti apa sih yang pengen diingat mereka dari ayahnya? Saya berharap bahwa apa yang diingat adalah bahwa ayahnya hadir untuk mengasuh gitu ya. Bahwa ayahnya hadir menjadi sosok figur yang baik untuk anak-anak gitu ya. Bahwa ayahnya hadir untuk tumbuh kembang anak begitu ya, dekat dengan anak begitu ya. Jadi sewaktu-waktu ketika dia gini, ketika anak itu berdoa gitu ya kepada ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya gitu ya. Mudah-mudahan dia juga mendoakan saya sebagai seorang ayah karena turut mengasuh anak begitu ya. Ya itu menjadi pintu bagi saya masuk surga karena doa anak gitu ya. Betul. Ya harapan yang kedua adalah anak ini menjadi pribadi yang tangguh begitu ya. Kalau kami berdua sama istri itu, saya sama istri bersepakat bahwa anak-anak ini menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, jadi pemimpin gitu ya. Jadi masing-masing nama itu ada impian tersendiri. Zaid Muhammad itu dia menjadi seorang penulis yang hebat di bidang apapun gitu ya. Sehingga tulisan itu menjadi bermanfaat, jadi karya besar bagi masyarakat, merubah dunia menjadi yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah Fatimah Qurratu Aini, artinya menjadi sosok wanita yang penyejuk mata bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Gitu kan. Jadi menenangkan untuk masyarakat luas. Lalu yang ketiga adalah Azilah Hafsah Jayana, artinya dia menjadi pemimpin yang adil dan lemah lembut gitu ya. Apakah itu pemimpin skalanya seperti apa itu terserah Allah. Cuman saya harapannya adalah dia menjadi pemimpin di masyarakat. Apakah pemimpin perempuan gitu ya, karena dia perempuan gitu ya, tapi menjadi pemimpin yang memang adil dan lemah lembut gitu ya. Itu sih harapannya. Oke, itu harapan dari Ayah Zaid ya. Dan juga mungkin ingin dikenang oleh nanti anak tuh seperti itu ya. Betul. Ayah saya itu bisa menjadikan saya sebagai seorang pemimpin. Betul. Ayah saya menjadikan saya tangguh gitu ya. Jadi nanti di masa depan tuh mereka akan sangat mengenang hal tersebut ya, karena memang keberadaan, bonding, kehadiran dan edukasi yang diberikan Ayah Zaid dari sejak dini. Betul. Gitu ya. Oke, ini yang terakhir nih. Boleh gak kasih powerful statement ya dari kata bapak rumah tangga ini ya, ayah yang memang sangat dekat dengan anaknya, bisa mengasuh anaknya, bahkan sehari-hari itu bersama anak. Silakan. Kalau ingin jadi bapak rumah tangga yang hebat, maka bacalah ilmunya. Gitu ya. Jadi ayah yang sabar, maka harus tahu ilmunya. Karena ayah tidak sabar itu biasanya tidak tahu ilmunya. Gitu ya. Jadi jadilah yang hebat, ayah yang cerdas, ayah yang tangguh gitu, karena sebaik-baiknya pemimpin adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka karena ayah adalah sebagai pemimpin, dia harus baik kepada keluarganya. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik, berarti harus tahu ilmunya. Dan itu banyak ilmunya. Maka niatkan dalam hati bahwa seorang ayah lah yang harus pertama kali menimba ilmu parenting. Seorang ayah lah yang harus membuat visi misi keluarga, karena dialah kepala madrasahnya. Jadi quotes of the day adalah seorang ayah cerdas harus
tahu ilmu, tahu apa lagi nih? Dan praktek. Dan prakteknya tentunya. Dan tahu praktek ya, dan praktek nih. Betul. Tapi ilmu dulu ya. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Praktek tanpa ilmu tersesat. Oke. Ilmu tanpa praktek mandek. bukan mandek, apa ya? Tong kosong nyaring bunyinya, gitu benar, kan? benar. Tong kosong nyaring bunyinya, betul. gitu kan? Oke, baik, terima kasih Ayah Zaid sama-sama. atas kisah inspiratifnya ini. Semoga kita semua ya bisa memetik hikmah dan manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast Duduk Bareng Ceritain Aja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.